hostnya. Hey guys, welcome back to my channel. Kali ini aku kedatangan temanku dari Cina, namanya Sylvie. Hai. Ini perwatakannya. Terus ada temanku Sakal. Kita kenal temenan dari SMP ya. Emang kita temen ya? Kita temenan. Kita temenan dari SMP, terus SMA, kuliah di tempat lain. Terus kita ketemu lagi di dunia kerja di Jakarta. Nah, mumpung ini temanku Sylvie habis dari Cina terus lagi kesempatan pulang ke Indonesia, kita mau bikin sharing gimana perjalanan kuliahnya sis. Perjalanan hidup. Bisa sampai di titik ini ya? Iya, bisa sampai di titik ini gitu. Setuju. Bisa ini nggak nyapa orang-orang pakai bahasa Cina dulu? Apa? Perkenalan ya. Iya, perkenalan. Hello， 大家好，我叫林静美，来自印度尼西亚。你看，你笑什么？ Nama apa? Ulang-ulang dari awal dong, nggak boleh ketawa ya. 大家好，我叫林静美，来自印度尼西亚。印尼名字的话就是 Sylvia。Nanti gue bantu translate ya. OK guys。 Nama dia Sylvia Ayu Indasari. Dia lahir di Tulungagung. Gak ada yang ngomong gitu. Aku cuma ngomong halo semuanya, namaku Sylvia, terus aku orang Indonesia kayak gitu. Oke, siap. Itu translate-nya. Jadi, bisa diceritain nggak Sil? Gimana prosesnya kamu dulu bisa sampai kuliah ke Cina terus dapat beasiswa? Awalnya kamu kuliah di mana gitu-gitu? Oke. Jadi kalau buat Mandarin sendiri, waktu kecil kan pernah kayak les kan, tapi namanya bocil-bocil, anak-anak kan. Jadinya kayak kalau les apalagi gurunya udah tua-tua gitu, ngantuk. Jadi kayak udah kayak akhirnya nggak bener-bener lah, nggak belajarnya nggak bener-bener, nggak serius. Terus setelah itu kayaknya SMA mulai tertarik lagi nih kayak sama bahasa Mandarin. Terus setelah itu les lagi di Menteng. Bisa tertarik SMA tuh karena dulu waktu kecil tiba-tiba disuruh les gitu? Waktu kecil itu Apa emang sudah ada niat? enggak, waktu kecil itu cuma disuruh-suruh aja, tapi belum nggak ada ketertarikan kan, maksudnya masih bocah kan, kayak gimana. Terus SMA kan kemarin ada kenal sama Siani Lausher kan, udah terus kayak apa ya, dia kayak maksudnya lihat mungkin kayak apa ya, pelafalanku mungkin kayak gitu, kayak cocok banget kayak gitu lah kan. Terus akhirnya kayak masa sih kayak gitu kan, jadinya kayak ya mungkin bisa coba-coba kan udah ada dasar nih, jadi bisa coba-coba. Udah Jadi basicnya ya. Jadi les lagi di Kelenteng kan kemarin yang sama namanya Pai Lausher, itu udah tua sih tapi dia ngajarnya oke banget kayak gitu. Jadi tuh waktu lu SMA itu sambil les juga deh? SMA aku les. Pantesan jago nyir. Emang, gue tahu dari dulu pas hari apa aja isi lesnya ya? Sore itu pokoknya. Iya, seminggu 2 kali lah seminggu 2 pokoknya. kali. Lupa juga hari Soalnya apa. biasanya di Kelenteng tuh les kayak Wushu ya, wushu. Kan ikut jemput apa nganterin dulu gara-gara bener. salah. Kita mau badminton ya atau gimana Iya. sekolah? Tuh kan. Terus setelah itu kuliah juga nggak tahu mau ambil jurusan apa kan. Akhirnya kayak ada expo kan, expo kampus perguruan tinggi kan, datang ke Semakan. Habis itu kayak mau pilih antara apa dulu ya, UIKA pasti, Universitas Widya Kartika kan kampusku itu. Terus sama satunya mana ya, satunya kampus kalau nggak salah daerah Bandung, apa namanya, Universitas Maranatha kalau nggak salah. Tapi kejauhan yang Bandung kan. Terus kayak lihat kalau Universitas Widya Kartika bagus itunya, Mandarinnya bagus. Terus akhirnya daftarlah ke situ, ke UIKA. Di situ 2 tahun. Tapi menurut kayak mana ya? Ya menurutku sendiri, meskipun nilaiku bagus di situ, tapi menurutku sendiri kayak kurang cinpu ya. Cinpu itu namanya kayak kemajuan gitu. Kurang maju karena kurang berkembang. Karena aku juga kadang dulu mungkin karena pengaruh temen kayak mana juga kadang bolos juga. Ya kayak gitu kan. Terus kayak maksudnya di kelas pun mungkin ngomong sama Lausher kayak gitu kan, ngomong bahasa Mandarin, tapi setelah keluar dari kelas itu kan pasti pakai
bahasa ibu kita. Benar. Namanya Mui, bahasa ibu. Jadi tetap pakai bahasa Indonesia ya. Ya jadi kita bisanya paling cuma kayak pas ujian nilainya bagus, tapi buat komunikasi kan masih yang kurang ya, kayak gitu. Diimplementasikan di mana lingkungannya gitu. Bener. Ya. Terus akhirnya yang ngobrol-ngobrol, terus ya itulah memutuskan buat hijrah. Itu pas di semester berapa untuk memutuskan? Semester 4 tuh dan guys, jadi aku di Universitas Widya Kartika udah 2 tahun sampai semester 4. Dan itu bukan karena nilaiku jelek ya, nilaiku bagus-bagus di sana. Tapi bercanda. Pinter. Enggak. Itu ada fasilitas dari kampus gitu atau pertukaran pelajar apa? Enggak, ini dari LKPBT. LKPBT itu lembaga apa ya? Bahasa. Pokoknya bahasa Tionghoa Indonesia kayak gitu. Kayak suatu apa ya? Grup ya, bukan grup apa ya? Ya itu tadi ya lembaga itu. Ya lembaga ya, benar. Yayasan. Ya lembaga, itu pusatnya di Surabaya. Jadi yang bantuin kayak apply-nya itu dia. Terus dari sana minta mau sponsornya, harus ada sponsornya. Kampus bersedia buat sponsorin. Jadi kayak sponsorin itu artinya apa? Nanti pulang S1 dari Cina, S1 pulang harus ngajar di UIK kayak gitu. Kontrak berapa tahun? Kontrak 3 tahun. Ada perjanjian gitu. ya. Ada tangan kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke Cina. Pergi ke sana waktu S1. Aku di kota Xiamen ya guys. Itu di Fujian Sheng, di provinsi Fujian. Itu dekat sama Taiwan lah, sama Hong Kong. Tahun 2017. Jadi aku di UIK kan, kita kan 2015 itu kan lulus kan SMA. 2015 sampai 2017 di UIK. Terus 2017-nya apa? Itu mau ulang semester 1 lagi atau melanjutkan? Nah itu awalnya kan dikira kayak udah di sana kan bakal jadi lanjut. Kan kalau Mandarin kan ada kayak level-levelnya. Jadi kalau dulu level tinggi kan 6. Kalau beberapa tahun ini mulai tahun kemarin kalau nggak salah itu sampai ada level 9. Baru aja sih. Kalau dulu tuh level 6 udah paling tinggi. Nah waktu di UIK itu mau ke Xiamen, aku levelnya level 4. Jadi ini kan udah boleh lah, level 4 kan udah tengah lebih kan, batas tengah lebih. Itu dikirain kan di sana boleh kayak langsung lompat kelas gitu lah intinya. Paling enggak ke semester 3 lah langsung kayak gitu. Tapi dibilang enggak. Jadi langsung mulai dari semester 1. Jadi harus ngulang lagi. Iya. Sama enggak mata pelajarannya sono sini? Bukunya beda sih. Bukunya beda, terus kayak lebih apa ya? Mungkin dasarnya lebih di apa lagi kali ya? Lebih di gali-gali. Benar. Jadi kayak misal pelafalannya kayak mana gitu dari awal dari dasar bener-bener di apa lagi. Kayak gitu. Misal kurang apa gitu kan mereka kan yang orang aslinya sana lebih ori gitu kan lebih. Iya benar. Kayak gitu. Kadang kalau di sini salah dikit tuh ditolerin karena mungkin kalau di sana karena dibenerin gitu ya. Itu lulusnya 2021. Terus bisa dapat S2 nih gimana nih? Gimana tuh cerita bisa lanjut sampai S2 tuh? Kalau yang S2, kalau yang satu kan tadi dari lembaga tadi kan. Kalau S2 kan sebenarnya kalau emang udah tahu cara-caranya itu sebenarnya bisa sendiri apply. Tapi karena S1 kan mungkin kekurangan informasi, jadinya nggak tahu kayak mana caranya. Kalau S2 ini bener-bener pure apply sendiri, apa-apa sendiri. Terus nggak ada sponsorship? Nggak ada. Jadi sponsornya tetap UIK yang S1 ya. Jadi kalau misal kontrak kerja atau apa tetap balik yang S1 yang 3 tahun itu. Di S2 ini nggak ada apa-apa. S2 ini pure dari beasiswa dari pemerintah sana. S1 juga beasiswa dari pemerintah Cina tapi apa ya mungkin beda apanya ya? Beda level mungkin ya. Pokoknya kalau S1 itu uang belajar mereka yang tanggung. Terus sama dikasih pesangonnya nggak sebanyak S2 ya. Terus tempat tinggal ya dikasih, tapi tempat tinggal yang bareng orang asrama. Yang biasa aja yang sekamar yang sekamar 4 orang. Itu yang selama 4 tahun itu di situ. Bener. S2 apply sendiri. Dapat yang
Zhongguocheng Fujiang Xuejin itu kalian bisa kalau mau apply nanti bisa di CSC namanya. Di CSC punya. Kenapa nggak yang dari Indonesia kan juga ada tuh? Boleh ngomong nggak? Nggak apa aja. Boleh ngomong ya. Iya. Kalau menurutku pribadi, kalau yang Indonesia menurutku lebih rumit. Karena apa? Mereka kayak mungkin ya harus lewat kedutaan lewat terus apanya kayak gitu-gitu loh. Kalau itu bener-bener dari pemerintah sana, terus wawancaranya pun langsung dari kampusnya, di kampus yang wawancara. Jadi nggak usah, kalau di Indonesia mungkin ada orang pihak keberapa yang itu wawancarai dulu gitu ya. Itu yang kayak agak apa gitu lah. Jangan mempersulit orang pinter nih investasi. Betul banget. Tidak diputer-puter gini aja. Nah dari sini mungkin teman-teman bisa tahu gimana caranya dia bisa sampai ke negeri Cina ya sih. Tuh. Udah kayak orang paling bener gitu. Next. Terus, nah sekarang infonya udah selesai nih S2-nya. Terus mau lanjut lagi. Iya. S3. Di situ masih sempat lagi. Masih sempat. S5 sampai S12 ya Samsung ya kayaknya. S12 Samsung. Nah ini gimana nih, masih mau lanjut ke S3 sekarang nih? Iya. Kayak apa ya, ngerasa kayak bukan orang pinter sebenarnya, kayak ngerasa lebih hoki gitu loh. Iya karena kayak, kalau orang pinter di Indonesia tuh dukun. Jadi lebih kayak beruntung, maksudnya kayak mana ya, karena dari apply ke dia ngomong lolos itu kayaknya siapa ya, waktunya cepet gitu loh maksudnya. Persaingannya banyak nggak? Ya kalau S3, pokoknya dari S1 itu guys, S1 itu pasti banyak yang direkrut. Semakin S2 itu mengerucut. Nah semakin S3 ya berarti semakin dikit profesor orangnya kan, kayak gitu. Iya, profesor gitu. Kenapa sih lebih terus memilih di bidang akademik? Kan lu bisa tuh habis lulus milih kerja gitu kan bisa. Kenapa tetap mau menekuni satu bidang kenceng? Sedangkan kita aja yang udah lulus udah males belajar, males ngurus skripsi, udah mending kerja aja dah. Bisa ngasilin duit nih. Kalau aku sendiri orangnya sebenarnya bukan orang yang rajin ya, maksudnya yang kayak lo nggak rajin? Nggak mungkin. Beneran, bukan yang kami bego udah. Itu aja. Apa sih? Aku bukan orang yang rajin, kayak maksudnya mau yang baca buku atau baca artikel, bukan yang kayak gitu. Jadi aku di sana cara belajarku beda. Cara belajarku lebih ke ngobrol sama orang sana, ikut kegiatan langsung praktek. Jadi namanya kalau di sana itu xuexi sama shixi itu beda. Kalau xuexi itu belajar tapi belajar di kelas, ada gurunya, terus kita sadar kalau kita lagi belajar. Kalau xite itu kita kayak belajar tapi kita kayak ngerasa bukan lagi belajar yang kayak gimana, kita belajar ngomong sama orang sana asli, kayak ikut kegiatan. Aku kan sukanya badminton kan dulu, ikut kegiatan itu kan bisa kenal sama orang sana juga, ngobrol langsung ya. Benar. Terus pertama pokoknya ikut kegiatan sekolah aja dulu kalau di sana. Terus biasanya ikut kegiatan di sekolah di sana itu gratis, tapi harus ada cientinya, ada kayak syarat gitulah. Syaratnya apa? Kalian harus aktif kayak gitu. Nah, terus setelah kalian misal kayak udah ikut kegiatan sekolah, mungkin bahasa Mandarin kalian udah kayak maju lah ya, udah ada udah meningkat, udah upgrade lah ya. Udah. Itu kalian bisa liburan sendiri lah. Karena kalian kalau di sana pasti kayak tempat satu ini meskipun namanya Tiongkok, tapi tiap daerah itu benar-benar adat istiadatnya, fengturencingnya itu beda guys. Begitu. Fengturencing itu adat istiadat gitu ya. Kayak gitulah. Dari situ ya belajarmu ya, learning langsung. Iya, jadi aku lebih suka yang kayak gitu sih. Terus kenapa kayak tadi apa yang ditanya ya? Lebih milih belajar, nggak milih kerja aja. Nah, gitu. Benar kan? Kayak aku ngerasa mumpung masih muda gitu loh. Soalnya kan dibilang kalau udah tahu kungcuo telecu, jadi artinya kayak kalau kita udah tahu nyari kerja, punya kerja, wow gitu loh, kayak maksudnya kayak udah malas ya buat lanjut. Betul. Itu loh. Betul. Nah aku merasa mumpung masih aku punya keinginan, maksudnya mau punya keinginan dan punya kesempatan, maksudnya, ngapain enggak gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu aja mikirnya, gampang-gampang aja.
kalau kerja ya nanti setelah itu selesai ya pasti bisa kerja sih kayak gitu. Tapi kalau udah kerja nggak tahu loh nanti masih ada kesempatan apa enggak, kayak nggak mau nyesel lah nanti waktu tua kenapa sih kemarin nggak ambil sih kayak gitu loh ya kan, kayak gitu aja sih Mika. Bener sih. Mungkin masing-masing lah ya orang beda kayak gitu. Berarti nih lu sekarang udah kayak mendapat jati dirimu gitu untuk Mandarin adalah cita-citaku atau sebenarnya bukan Mandarinnya ya, aku lebih ke pendidikannya. Pendidikan, jadi aku kalau S1 itu jurusanku kan pendidikan Mandarin itu cuma buat ngajar orang Indonesia. Kalau yang S2, S3 ini pendidikanku itu Hanyu Guoji Jiaoyu, teaching Chinese to speakers of other language gitu ya. Teaching Chinese to speakers of other language. Jadi itu di sana nanti seumpama mau ngajar orang pas di sana kayak gitu juga bisa. Jadi nggak cuma orang Indonesia kayak gitu loh. Bahkan udah bisa mengajari orang warga sana juga ya. Lebih gitu. luas ya. Lebih luas orang sana ya. kan ada yang belajar bahasa Indonesia kayak gitu juga. Ini kayak gitu lebih ke pendidikan sih, lebih kayak mau kayak Lebih menurutku luas ya. guru itu kayak wow gitu ya, guru dosen itu kayak soalnya kayak kita dari nggak bisa itu kayak diajari jadi bisa kayak gitu loh. Nggak cuma Mandarin sih menurutku, kayak semua guru lah kayak apa kayak berjasa banget gitu loh, kayak aku kayak yang nanti ada kepuasan sendiri kalau lu Bener. bisa membuat orang tuh terbuka wawasannya gitu kan. bener-bener Berarti nanti lo di usia berapa tuh? Sekarang 26-30 udah menjabat seorang dokter. Wah gila sih. Gila. Amin. Itu kan masih proud of Iya, you, itu masih- Sil. didoakan. nanti ya doakan aja lancar-lancar. Dokter Silvi Ayu Indasari SI. Apa sih gelarnya coba dong? Kalau S1 BED, aku Bachelor Education. Terus yang S2 ini MTCSOL, itu yang Master Teaching Chinese to Speaker of Other Language itu yang itu. Kalau untuk nanti di dokter Kayaknya PhD itu ya. Iya, Yang PhD. PhD gitu kan. ya? Filosofi. Ya, Dokter of Filosofi. Kayak Ya, nantilah doakan aja guys. Amin. Semoga lancar-lancar. Soalnya katanya apa yang S3 lulusnya susah kayak gitu. Soalnya ada kan yang kakak kelasku waktu yang S2 tuh dia S3 udah 7 tahun pun belum kelar di sana kayak gitu. iya. Tapi ya, Tapi mungkin dia sambil kerja kali ya? enggak. Memang susah itunya. Jadi di sana kalau mau skripsi S3, skripsi akhir harus apa ya? Harus apa? Menerbitkan. Oh, alah. Menerbitkan Kayak dua tesis, yang ditaruh di internet dulu kayak Publikasi. dipublikasi. Menerbitkan harus punya publikasi jurnal. benar, harus itu dulu 2 minimal baru bisa tulis skripsi akhir kayak gitu. Ada memang syarat untuk lulus Iya. tuh. Misalnya dia harus punya publikasi ya. Oke. Minimal 2. Minimal 2 publikasi. Oke. Yang sudah tercinta apa gitu. Nanti kalau udah diterbitkan kayaknya harus ada yang lihat berapa kayak gitu ya. Iya, itu citasinya, jumlah citasinya yang lihat itu berapa. Iya benar. Terus Kirimlah ntar ke kita. iya. Kalian baca ya tulisan Mandarin itu ya semuanya ya. Paling gue bisa Tongji Mixue gitu. Kalau suka dukanya apa sih kuliah di luar negeri itu? Udah beberapa tahun terus kena COVID juga nggak bisa balik. Sukanya apa ya? Dukanya dulu kali ya. Dukanya yang pasti ya jauh dari keluarga, kayak kangen kayak gitu awal-awal pasti, apalagi. Terus dukanya kayaknya itu aja sih. Pokoknya dukanya awal-awal aja sih. Semester 1 selesai itu kayaknya udah Penyesuaian diri lah ya. benar, mungkin ya. adaptasi kan Mas ya. Adaptasi ya. S1 bukan S1. Satu semester, semester 1 selesai itu udah kayak nggak ada apa-apa. Budayanya, makanannya. Benar, udah membaur, udah kayak jadi suka semua sih, maksudnya senang sih di sana kayak. Kalau sekarang udah suka semua nih. Iya, menurutku udah suka semua sih. Apalagi punya pacar gitu sih. Oh ya, apalagi sampai punya pasangan di sana ya, gila sih. Ya. Iya, pacar tuh jadi penguat juga tuh. Iya pasti kan. Itu jadi alasan lo tinggal di sana juga. Atau gimana nih? Jadi kita nggak pernah dikontak nih karena dia sibuk pacaran ya. Mana ada.
Enggak sih, pastinya dia fokus kuliah makanya dia. Enggak, ini enggak ya, ini bohong. Enggak sih. Gimana, kayak dia bisa sampai mau dokter loh. Iya, Itu nggak kan? mungkin Nggak kalau mungkin dia kalau nggak pacaran fokus, carinya. Enggak pacaran. Nggak mungkin dia pacaran mulu kan gitu. Emang lo Fal? Enak tapi pacaran di sana coy. Gimana? Emang udah di sana Bebas. pacaran gimana? Kemana-mana bisa gandengan, terus bisa cium-cium. Di tempat sini umum. lebih parah, jangan kan? Kagak lah. Ya kan? Cipokan di tempat umum coy, di mall-mall udah biasa anjir. Emang iya sih. Iya. Tapi bukan yang sampai yang apa ya, paling cuma cium gini loh Val. Tapi kalau di depan asrama kayak gitu ya, mereka depan asrama. Kulum-kuluman coy, naik eskalator gue pernah lihat. Masa? Lu Iya, pernah di anjir. sini juga? Pernah ke Liburan ya, Shenzhen, liburan. Shenzhen. Oh, iya. Kok gue belum pernah ya? Seru coy, tapi Ayo. liatin Ya udah. Ayo ngeliatin anjir. di Gue kereta, sering sih tiap malam ngeliatin. di kereta coy. Oh iya kan? Aku dulu awal-awal kayak ngeliat kayak gitu kayak risih gitu loh, kayak maksudnya apa sih ini orang, Iya. tapi ya Biasa. lama-lama biasa aja. Udah menyesuaikan ya? Sama modis-modis gitu kan penampilannya. Oh iya, Senang aja keren-keren dilihat-lihat. ya. Orang-orangnya juga slim-slim fit gitu. Karena mereka jalan semua, jalan kaki banyak kan, jalan kaki. Sukanya belum sih, balik lagi. Sukanya banyak lah, suka kayak apa ya, maksudnya pengalamannya tambah banyak, tahu tempat-tempat di mana tambah banyak. Maksudnya kayak yang dulu ini mana sih, kayak mana kan, terus kayak mengenal. lebih kenal. Terus aku pergi ke banyak kota di sana. Wow. Sebutnya ya, iya. Iya. Xiamen kan pasti itu S1 di sana. Jadi ada namanya Quanzhou, ada Pinghantao, ada Wuhan. Terus waktu itu ada ikut Xialingyang itu kayak summer camp. Oh. Kayak gitu, itu ada di Chengzhou, ada Liburan di musim panas ya? Benar, liburan musim panas ada di Di Jepang-Jepang gitu. Anime sering. ya. Chengzhou Loyang, ada di mana lagi ya? Yang salju itu, lihat salju Oh, di yang salju. Harbin juga. Wah. Ya Pak. Kok kayaknya banyak sih tempat Seru ya. di Guangzhou aku udah pergi. Seru sih kayak. Berarti hampir semua di sana tuh. Tapi kalau dari antar kota ke kota tuh, sana transportasinya gimana tuh? Harus Transportasinya pesawat atau masih bisa KRL. ya gitu di sana tuh gimana tuh? jadi di sana itu ada apa ya, kawasannya itu terbagi bagian bawah sama atas. Bawah itu selatan, yang atas utara. Yang utara itu yang bersalju biasa, namanya Peifang. Kalau yang bawah itu yang nggak turun salju tapi dingin juga, itu namanya Nanfang. Jadi biasa kalau cuma sekitar Nanfang aja, kalau mau naik kereta sih boleh. Sekitar Peifang aja mau naik kereta juga boleh. Tapi kayak kalau dari Nanfang ke Peifang, kalau mau naik kereta ada, cuma sampai 30 jam ke atas ya, kayak gitu. Jadi paling nggak ya itu pasti naik pesawat kayak gitu. Ini gitu sih. Gue cek rekaman dulu dah. Tapi tiba-tiba nggak kerekam, ku gampar lanjut. Aku gampar juga ya Kal. Aman, Iya, aman. nanti. Udah ngomong sambil, Ku gebuk langsung. udah ngomong sampai berbusa mulutku. Udah so iya lagi. Memang. Gue jarang-jarang muka gue serius kayak gitu. Gue nggak pernah loh kayak gitu. Mulutku sampai berbusa udah. Oke, mungkin ini untuk part pertama kali ya. Mungkin nanti kalau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain boleh di kolom Komentar. Kalau komentar. negara Mungkin teman-teman mau tahu informasi tentang bagaimana harus kuliah di sana gitu-gitu, tertarik boleh ya. bisa. Nanti kita kasih Informasi lengkap. informasi untuk itu. Kita akan take video lagi. Kita ke Cina atau kemana? Subscribe ya. Iya, kita langsung cobain dah. Oke. Sip. Subscribe ya. Oh iya, ada pesan-pesan nggak terakhir? Ya boleh dong sih kasih motivasi Motivasi apa? Aku juga. buat teman-teman yang masih di Gue- bangku pendidikan gitu. Apa menurutku ya? Lu keren coy. Enggak. Menurut Biasa gue aja. keren coy. Tai. Tai. Apa sih ini? Lo punya duit, lo punya kuasa. Lu Berarti nggak rajin. gitu nyet. Iya nyet. Itu apa sih? Ya udah, oke. Coba dong kasih sih tips, Tips quotes apa? atau motivasi gitu kali ya. Iya. Ya pokoknya kalau kayak apa ya, punya keinginan atau apa, kayak mumpung masih bisa, atau lu kayak masih punya apa ya, Oh, belum ada tanggungan keluarga atau Punya ya itu juga kesempatan. punya kesempatan dan masih
mumpung masih muda, ayo yang generasi muda jangan maksudnya kayak langsung ya Jangan boleh malas-malas sih gitu. kalau udah ada jodohnya boleh lah langsung nikah. Maksudnya kalau yang masih apa ya kalau misal ada kesempatan atau apa mau mengejar cita-cita, menggapai cita-cita, Tunda dulu gitu ya. jangan ditunda. Maksudnya menikahnya. Oh iya. Kan itu. Boleh Iya kan? jangan ditunda. Iya. Terus kayak Kejar ya. benar. Ya. Kan ada itu yang bilang apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Beneran ku tuntut ya sampai ke negeri Cina. Bener coy. Beneran ku tuntut lah ya sampai sana ya. Negeri Cina ya. Oke. Setuju sih ya. Dan tertuntut juga dan tercapai harusnya kan ya. Bukan Amin. cuma Iya, iya. dituntut tapi Amin. tercapai. Ya dengan segala perjuangan juga jauh-jauh coy. Ini orang dari kampung, Bener. dari desa. Hmm. Tulungagung itu apa namanya? Ya Tulungagung. Bukan Kabupaten. kabupaten apa sih daerah nama tempat tuh? Ngantru. Ngantru, deketnya Ngujang, monyet di sana banyak. Gitu, dia bisa sampai ke negeri Cina tuh kayak. Udah ya. Ini Bupati Tulungagung wajib. Wajib ngenotis dulu. Iya, Ntar, coy. buat harus dipasang spanduk muka lu tuh Bupatinya di baliho siapa? tuh gede tuh terminal. Bupatinya siapa sekarang? Ya udah coy. Udah gitu ya. Makasih Sekian. Silvi. Semoga hati-hati sampai di Cina balik lagi. Ya. Sukses S3-nya. 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢， Oke, 谢谢。谢谢，谢谢。 Terus ngomong kita 再见。再见。再见。 Waktu gua di SMA ya. Oke, 再见。